Jadi rahasia umum jatuhnya ya. Jadi rahasia umum. Tapi memang Bigetron Delta sendiri dengan roster terbarunya gue belum melihat gameplay terbarunya. Betul. Asik. Langsung saja apakah akan ada gameplay terbaru daripada Bigetron Delta. So ini dia match terakhir kita pada malam hari ini. Antara RRQ Kazu versus Bigetron Delta Kikodok. Let's go. Kita akan langsung masuk ke dalam pistol round terlebih dahulu. Alpine kali ini, map yang akan menjadi pilihan dari RRQ. Kalau kata Tindir, ya biar Bigetron makin bingung aja nih, makanya nih. Kita akan lihat ya apakah Bigetronnya makin bingung atau justru malah dibalikin oleh teman-teman Bigetron, dan sudah akan bermain di sekitaran stadium. Seharusnya dengan adanya posisi stadium, kedua tim akan sama-sama menahan diri terlebih dahulu. Tidak akan ada yang berlebihan. Koja sudah mulai memberikan info di sisi kiri ada dua anggota terlebih dahulu. Gardu ternyata yang bakal coba untuk naik. Tapi lihat bagaimana satu orang Kiong menahan dua orang Dos. Kelihatan tembakan masuk ke arah seorang Dos, tapi ternyata rencana Kiba sudah mulai terkena pepeng juga. Dibalikin sama seorang Koja, berhasil mendapatkan satu kepala, satu tukar, satu terjadi cukup seimbang. Clue dinyalakan dan langsung dapat info. Depan ada satu orang karena Abai kali ini sudah bersiap, tapi masih ada tali Casey yang bakal terus mengikat seorang Abai untuk bisa bermain lebih berani lagi. Langsung masuk. Abainya kali ini membuka beberapa tembakan, belum ada yang connect dari damage yang coba diberikan, tapi terbaca terlalu jauh, terpisah dari kawan-kawannya. Langsung pelebasan datang coba diberikan oleh para pegawai dari RRQ. Dibalikin, hilang satu orang Kiong juga. Coba dimajuin sama seorang Abai kali ini masih bisa untuk berdua. Kedua orang dari Bigetron langsung hilang dan rata. Tindir dan Abai menutup 1-0. Yes, gue suka duet dari seorang Koja follow up dengan cukup cepat ya tadi, sehingga mereka juga masih sempat melumpuhkan untuk beberapa saat kawan-kawan daripada RRQ Kazu. Tapi lihat bagaimana Tindir dan juga seorang Abai kerjasama tim yang sangat baik gitu lah, dengan Casey yang terus-terusan menempel jaga jarak satu sama lain, sehingga pada ini Abai pun bergerak dengan cukup bebas. Itu di pistol round dengan 1-0 kali ini untuk RRQ Kazu. Dan kita akan masuk lanjut ke round kedua. Masih dari seorang Maal yang akan memisahkan dirinya. Ini akan seperti biasa, template aja kalau RRQ. Dari Maalnya Misa sendiri tinggal gimana caranya dia jaga badan dan jaga posisi, tapi hati-hati. Kita melihat dari seorang Abai dan juga Tindir yang coba untuk membuka jalan, sementara di Bigetron Delta akan bermain bersamaan saja. Tidak ada pelebaran setup yang dilakukan. Oke, kali ini dari seorang Keong nampaknya akan ketahuan posisinya. Coba untuk naik ke atas. Belum terlihat juga pergerakan daripada RRQ Kazu, tapi Flare Freeze nampaknya sudah cukup mendelay pergerakan daripada Bigetron Delta. Saatnya untuk RRQ maju. Tiba, serangan regenerasinya mundur. Gardu Orionnya kali ini sudah tertrigger dan satu player daripada RRQ tumbang. Dua player pun hilang. Pertukaran terjadi, 3 orang tumbang kali ini daripada RRQ. Misalkan Mal saja seorang diri yang tidak bisa berbuat banyak nampaknya. Tidak ada siapapun yang bisa membackup. Upaya medikasi akan coba dilakukan terlebih dahulu, dan pada akhirnya 1 poin pertama untuk Bigetron Delta. Yes, ini dia yang coba dimainin sama Gardu berulang kali. Akhirnya membuahkan hasil yang cukup baik. Gardu akan melakukan baiting di garis terdepan. Orion terbuka pada saat semua tembakan masuk ke arah dia, membuat akhirnya 3 teman dari Bigetron mendapatkan free hit setelah fokus dari RRQ ke arah Gardu dan meleset semua tembakannya. Dibalikin pada saat itu juga. Kemenangan dari Bigetron membuat skor seimbang kali ini, tapi kita akan lanjut berfokus untuk bermain di area dock kali ini. Sudah akan ada pemantauan yang harusnya coba dilakukan oleh seorang Maal yang coba untuk main sendiri lagi. Maal masih sama, main di sisi kiri terjauh di sana. Kemudian 3 orangnya bakal coba untuk masuk di area tengah. Abai jadi garda terdepan. Tindir coba untuk mencari posisi agar terus bisa melakukan follow up. Hati-hati terlalu jauh dari segi jarak, bisa putus dari tali Casey-nya. Nah, udah ada Omar, info didapetin. Coba ditembak lagi-lagi Gardu. Orionnya tepat waktu. Coba dibalaskan dengan adanya flash freeze, tapi Abai kali ini ternyata coba memaksa trigger dari arah Orionnya terbuka. Setelah terbuka, Abai pun gak mau berlebihan. Dia pun tarik ke arah belakang dan langsung disebut lagi sama teman-temannya. Tindir sisi kanan terbuka, masuk ke arah dia tembakan. Hati-hati, bakal coba untuk bersembunyi sejenak, tapi Dodge sudah mulai jatuh bersama dengan Tindir yang sudah mulai diras oleh seorang Gardu. 2 anggota menghilang. Mal bakal harus kandas. Abai sendirian coba untuk mencari dari yang berbeda, tapi teman-temannya rata semua dan Abai pun akan menghilang. 1-2 kali ini Bigetron mulai memimpin. Padahal tadi udah bagus ya, dimana RRQ ini membaca kesalahan mereka di round sebelumnya ketika Orionnya Gardu ke trigger. Ya udah, mereka malah kalahnya di situ. Tadi udah ada momen ketika Orionnya Gardu ke trigger, mereka tarik mundur ya, ada buying time yang dilakukan, tapi entah kenapa terlalu lama nampaknya ya
untuk melakukan pergerakan selanjutnya sehingga ada momen lagi untuk dari Bigetron melakukan reset up dan akhirnya bisa menumbangkan kawan-kawan pada Araki Kazu satu persatu King Kodok. Dan kita akan lanjut kali ini ke round yang selanjutnya. Keunggulan memang dimiliki oleh Bigetron Delta, tapi dari Araki Kazu nampaknya sudah mulai melakukan setup 3-1 seperti biasa. Dan sekarang Dudes dan juga Maal yang akan terpisah, berarti 2-1-1 ya. Dari dua arah sekaligus akan dipantau pergerakan Bigetron Delta. Beberapa utility sudah mulai terlihat. Flash Freeze kali ini cukup menghalangi, tapi ada Homer juga yang sudah connect kali ini. Hati-hati Gardu, akan menjadi pantauan daripada RRQ Kazu itu sendiri. Masuk satu persatu, bakal ditungguin aja kayaknya di luar sama RRQ akan dipancing Karol. Tapi Maalnya terlihat. Beberapa damage output sudah mulai dirasakan. Kehilangan HP yang cukup banyak. Ini akan memberatkan seorang Maal. Coba untuk menggulung medkitnya terlebih dahulu. Tidak mau terlalu tinggi, tapi ternyata ada satu player itu Kiba yang tidak terdeteksi, tiba-tiba terculik begitu saja. Membuat Bigetron hanya sisa 3 player. Tapi Orion yang tergunakan di sana dari seorang Gardu yang akhirnya membuahkan hasil. Maalnya tumbang, tapi Keong terlalu depan. Nampaknya itu lihat Kevinya nempel banget, makanya susah untuk take down seorang Abai. Tapi ada Gardu dari arah yang berlawanan coba untuk masuk ke arah seorang Abai. Tapi nampaknya akan terlalu sulit karena masih ada Itindir di sana yang mengawal seorang Abai. Pada akhirnya pun Gardu harus tumbang begitu saja. Menyisakan 2 player daripada Bigetron Delta yang harus menghadapi 3 player yang tersisa daripada RRQ. Itindir, Yuzi di tangan, coba untuk mencari POV yang lain. Kalau dari arah jendela beberapa damage sudah coba dimasukkan, tapi ternyata belum bisa men-take down siapapun. Pada akhirnya kedudukan disamakan menjadi 2-2. Ya, akhirnya kita melihat Gardu semangatnya sangat menggebu-gebu ya setelah menumbangkan ke arah seorang Maal. Dia langsung masuk ke tengah, di mana itu ada 2 anggota dari RRQ Kazu. Memang Orion mendelay dari kecepatan menumbangkan ke arah seorang Gardunya gitu. Tapi teman-temannya yang gak disadari sama seorang Gardu sedang melakukan penggunaan medkit. Kyong tertahan setengah darah hilang gitu kan. Jadi kalau dia follow up di dalam keadaan yang darahnya low juga bakal sama aja. Makanya coba untuk repositioning lagi juga dari seorang Kyong dan juga Koja. Tapi karena Gardu sudah terlanjur masuk tidak bisa keluar, dan disitulah momentum RRQ unggul dari jumlah player 3-2. Habis itu langsung diratakan 2 sisanya. Tapi Gardu lagi-lagi menjadi 1 orang berada di garis terdepan sendirian kali ini. Bakal coba dikepung dari 2 arah sekaligus. 2 keluar udah mulai dibuka. Gardu nampaknya tidak ada keluar lagi. Bakal coba tertahankan, tapi Maal berhasil coba di-take down di tangan seorang Koja. Pertukaran terjadi kali ini. Kyong masih coba untuk lakukan covering terhadap seorang Gardu. Lantas bakal coba dibuka. Tembakan bakal coba untuk dapat apa sih? Ada Kemal Dudes tertangkap basah, hampir aja tumbang, namun menutup diri adalah kunci. Sedangkan dari seorang Abai bakal langsung diberikan follow up dengan adanya Casey yang dipencet. Nampaknya di sisi lain Koja bakal coba disambangi sama seorang Abai, dan ternyata Kyong juga unggul menang terhadap seorang Dudes. Tapi 2 anggota menghilang. Headshot didapetin sama seorang Kyong kali ini. Berhasil untuk memberikan 1 lawan 1. Apakah bisa? Gagal tumbang di tangan seorang Abai. 3-2 kali ini. Sengit banget. Walaupun seorang Keong nampaknya masih bisa memberikan perlawanan yang cukup bagus ya. Tapi ini gue baru membaca satu hal yang menurut gue ini kayaknya bisa jadi counternya buat RRQ. Kalau Bigetron ketika Orionnya Gardu udah ke-trigger langsung regroup cepat-cepat follow up, mungkin akan beda cerita. Betul. Tapi karena setiap Orionnya Gardu ke-trigger itu dapetin momen, ada sedikit keterlambatan dari teman-teman Bigetron Delta untuk follow up. Si jauh di luar. Coba kalau di follow up cepat, mungkin akan berbeda. Ya, memang Gardu selalu ditemenin. Sepersekian detik doang sih sebenarnya. Iya, sebenarnya bisa ditemenin sama Kyong terus kan? Bisa. Cuman sekali lagi kalau Kyongnya kena tembak, Kyongnya pasti nahan dulu tuh. Benar, pasti nahan dulu gitu. Sayang banget kalau misalnya lebih cepat sepersekian detik aja, mungkin bisa terjadi kebalikannya gitu. Oke, kita akan melihat kali ini round yang selanjutnya, di mana dari kawan-kawan RRQ sudah bermain cepat. Itu baik, karena kalau misalnya RRQ main cepat, Bigetronnya main lumayan nahan gitu, jadi malah bisa kebalik lagi, padahal mereka dapat momen ya gitu harusnya. Betul. Dan kita akan melihat kali ini apa yang akan dilakukan oleh RRQ. Sementara Bigetron Delta sudah melakukan setup sambil menunggu momen. Gua rasa akan seperti biasa, template Gardu akan maju dulu ke depan, membukakan jalan bagi teman-temannya. Ada flash freeze yang dilakukan untuk ngecek aja di area bawah. Kini pembagian compound sudah dilakukan oleh kedua tim. Belum ada inisiasi satu sama lain. Tapi udah ada Dudes yang kayaknya akan memasak sebuah granat yang enggak jadi. Kena tuh 2 player. Ngeri, merinding dikit lah, itulah kehilangan SP segitu ya. Tapi akhirnya itu akan menjadi salah satu jalan pembuka untuk kawan daripada RRQ Kazu. Nggak mau kalah di sana. Koja juga memberikan beberapa pressure, tapi ada Orion dari seorang Gardu yang nampaknya sudah tertrigger di sana. Koja masih mencari posisi, namun nampaknya cukup banyak blind spot ya untuk seorang Koja di sana.
Etindir dari arah yang tidak terduga. Unpredictable move kali ini seorang Abai. Masih bisa dihalau nampaknya. Coba untuk menempel lagi ke satu orang. Sudah tumbang 2 player, bahkan dari Bigetron tidak terselamatkan. Gue rasa 3 orang kali ini terpisah satu sama lain. Dan ternyata bisa dicari dengan cukup cepat, pada akhirnya menjadi poin keempat untuk RRQ Kazu. Yes, pengambilan kompon di lantai 1 menurut gua itu Bigetron udah bagus banget. Mereka udah siap di bawah, cuman satu granat dari seorang Dubs itu ngebuyarin posisi 2 anggota dari Bigetron yang jelas harus melakukan repositioning. Itu fatal banget sih. Di saat Bigetron repositioning, RRQ Kazu langsung coba untuk turun dan menghajar siapapun yang terlihat. Bahkan kita nggak ngelihat momen Koja untuk memberikan damage yang cukup besar nih di round yang barusan kita lihat gitu kan. Artinya repositioning yang dilakukan sama Bigetron udah fokusin dari RRQ dulu nih. Kita harus cari posisi enak, tapi terlalu lama dengan posisi dari RRQ yang udah siap bertempur. Karena dapat info juga 2 orang low, udah pasti bakal digas habis-habisan. Dots kali ini akan coba bermain dari arah yang berbeda sekali lagi. Sudah ada flash breach juga, Gardu melakukan inisiasi, pengejaran coba dilakukan, tembakan masuk ke seorang Gardu, hampir aja tumbang. Hati-hati, posisi Gardu yang terlalu jauh ini bakal dibacain sama RRQ, bakal terus dipantau oleh RRQ, karena udah pasti ada yang kepisah. Kibanya terculik di tangan seorang Abai, menahan nampaknya dari seorang Kiba, tapi langsung coba disamperin sama seorang Abai. Unggul dari jumlah player, hati-hati. Flash breach-nya sedikit meleset dari seorang Abai, gak masalah. Nggak kelihatan kok, Bay. Nggak kelihatan, masih itu kena genteng tadi ya, jadi agak meleset. Tapi gue ngeliat Gardu sekarang sendiri nih. Nah, kalau Gardu sendiri kayak gini bakal jadi berbahaya untuk seorang Gardu karena infonya udah ketahuan, lemparan granat ke arah seorang Gardu. Masuk begitu saja. Maal coba untuk datang, tapi ada follow up juga dari satu temannya. Lihat bagaimana posisi Gardu 1 lawan 2, tumbang di tangan seorang Abai. Pada akhirnya Kyong juga harus terjatuh dari mana, namun Koja sendirian tidak mampu memberikan perlawanan. Oke, Koja berhasil dapetin 1 ya Tindir. Ini bakal jadi momen yang bagus untuk seorang Koja, tapi ditempel, disamperin sama Dudes dan langsung menghilang 5-2 kali ini. Oke, Dir, hati-hati jangan ada sampai kesalahan kecil kayak tadi ya, maju duluan kayak gitu sendirian. Kurang respect, ada tunggu teman-temannya dulu nyampe lah. Tapi kalau kita lihat tadi Bigetron udah follow up Gardu nih. Ya. Kibanya ketinggalan. Nah, Kibanya ketinggalan sendiri. Udah nih di follow up Gardu, udah, tapi Kibanya ketinggalan. Dan bisa gue akuin pergerakan dari RRQ ini cepet banget ya satu sama lain. Kayak mereka tahu missing 1 orang aja, bener-bener dicari ke segala spot. Betul. Jadi kayak oke, udah kelihatan 2 orang di depan Bigetron atau 3 orang, satunya di mana nih? Nah, nyari tuh 1 orang pasti dari RRQ, nyari di mana keberadaan 1 orang itu biar ya istilahnya biar mereka tenang lah. Yes. Udah dapet 1 orang, udah tinggal di eksekusi yang selanjutnya. Dan kita akan masuk ke round yang selanjutnya. Ada opening dari granat menuju ke arah seorang Koja kali ini. Setup yang cukup melebar daripada Bigetron Delta. Informasinya coba untuk di-collect terlebih dahulu, belum terlalu valid, belum terlihat semua. Kali ini posisi dari RRQ Kazu ada di mana aja, tapi Abai dengan sangat percaya diri maju. Dan ada juga seorang Dir yang akan memfollow up Abai. Kali ini terlihat udah ada 2 jarak dekat yang akan dilakukan, tapi follow up pun datang dari Bigetron Delta. Namun sayang sekali posisi dari RRQ terlalu bagus sehingga dari segala arah mereka terkena pressure. Bahkan 1 player lagi sudah mulai tumbang dari Bigetron Delta, dan ini akan menjadi kemenangan untuk RRQ Kazu 6-2. 1 Kasang.